كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kitab Risalah Tahdhir minal Firaqis Tsalath. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya ada 3 golongan utama yang perlu kita waspadai, yang perlu kita peringatkan kepada orang lain tentang bahaya-bahaya dan penyimpangan-penyimpangan mereka. 3 kelompok tersebut adalah yang pertama Wahabiyah, yang kedua Hizbul Ikhwan atau Al-Ikhwan Muslimin atau Jamaatul Islamiyah, yang ketiga adalah Hizbut Tahrir. 3 kelompok ini yang akan kita bahas satu persatu tentang mereka. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sangat memperhatikan dan senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar dan memperingatkan orang lain dari kejelekan seseorang. Banyak sekali yang kita perlu teladani, kita tiru dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang perlu kita tiru dari beliau atau kita contoh, meskipun tidak bisa semuanya, meskipun tidak bisa kita tiru semua dari baginda Nabi Muhammad. Yang perlu kita contoh diantaranya ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita dan mengajarkan ilmu agama yang telah kita pelajari kepada orang lain. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari beliau, di samping akhlak beliau yang perlu kita tiru dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau jangan lupa, Nabi Muhammad itu kalau makan itu enggak 5 jari, tapi 3 jari kalau makan. Itu pun suapannya tidak banyak, tidak sampai 20 atau lebih, mungkin sekitar 10 atau berapa suapan, dengan memakai 3 jari. Beda kalau kita berapa jari? Ini. Tangan kanan nyop nasi, tangan kiri apa? Kerupuk. Gini kita. Ya, tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Tapi itu baginda Nabi 3 jari. Kalau kita meniru silakan. Siapa di antara kalian yang
3 jari biasanya. Siapa biasanya? Bahkan paling ada dan kalian yang makan gini. Ada yang perempuan gitu. Kita makannya sudah pakai 5 jari dan berapa kali suapan? Banyak. Kalau Nabi kita 3 jari dan suapannya tidak banyak. Itu Nabi kita. Orang yang paling zuhud. Malah umatnya yang tidak zuhud. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kita sampai di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa min hadhihi al-firaq allati intashara syararuha wa amma dararuha firaq salatin, dan di antara kelompok-kelompok yang kejahatannya telah menyebar luas dan juga bahayanya, itu ada 3 golongan, 3 kelompok. Mereka adalah al-Wahhabiyatu, kelompok Wahhabiyah, atba'u Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi, pengikut Muhammad putra dari Syekh Abdul Wahhab An-Najd. Ini nama daerah di sana. Al-mutawaffa sanata alfin wa mi'atain wa sittin lil hijrah, yang meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Jadi kelompok yang pertama yang akan dibahas adalah Wahabi. Wahabi ini pendirinya adalah seseorang bernama, namanya bagus, namanya Muhammad. Orang inilah yang mendirikan atau yang merintis Wahabi. Meninggal pada tahun 1206. Sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Sekitar 2 abad yang lalu ya. Ya. Yang perlu kalian ketahui juga, Muhammad bin Abdul Wahhab, perintis atau pendiri golongan Wahabi ini, itu berkiblat atau mengambil rujukan ajarannya itu dari seorang yang bernama Ibnu Taimiyah. Ini imamnya orang-orang Wahabi. Ibnu Taimiyah sendiri itu meninggal pada sekitar abad 7 Hijriah. Ibnu Taimiyah ini imamnya orang-orang Wahabi, ini yang dijadikan panutan oleh orang-orang Wahabi. Ibnu Taimiyah bahkan dijuluki
mereka menjulukinya Syekhul Islam. Ini nggak boleh, karena Ibnu Taimiyah sangat bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita telusuri lagi, Ibnu Taimiyah ini meninggalnya di mana? Meninggalnya di mana? Ibnu Taimiyah meninggal dalam fisijin, dalam penjara, karena dihukum oleh para qadhi dari 4 mazhab karena kesesatannya, penyimpangannya. Karena menyimpang, karena menyeleweng dari syariat Islam, maka dia dihukum penjara. Itu Ibnu Taimiyah yang dijadikan imam oleh orang Wahabi. Kemudian yang kedua, Dzakarul mu'allif rahimahullah wa Hizbul Ikhwan. Kelompok Hizbul Ikhwan, atba'u Sayyid Qutb al-Misri, pengikut Sayyid Qutb dari Mesir, al-mutawaffa sanata alfin wa thalathimi'ah wa sab'ah wa thamanin minal hijrah. Sayyid Qutb ini meninggal pada tahun 1387 Hijriah. Sayyid Qutb ini juga menyimpang, ajarannya banyak enggak benar. Sayyid Qutb ini dulunya belajar ajaran Marxisme. Marxisme itu ya mirip-mirip komunis. Marxisme. Dia kana mulhidan. Dulunya pernah mulhid. Nggak pernah belajar ilmu kayak kalian kepada guru yang thiqah, yang punya sanad. Sayyid Qutb tidaklah seperti itu. Cuma membaca sendiri, difahami sendiri, sehingga salah paham dan sesat menyesatkan. Ini Sayyid Qutb. Tapi dia diberi kelebihan menulis, pintar menulis. Ada beberapa karangannya sampai saat ini yang masih tersebar. Itu Sayyid Qutb, tokoh utama dari Hizbul Ikhwan. Kemudian kelompok yang ketiga, wa Hizbut Tahriri, atba'u Taqiyuddin Nabhani al-Falistini, al-mutawaffa sanata alfin wa arba'imi'ah bil hijrah. Hizbut Tahrir ini adalah pengikut seseorang yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani yang berasal dari Palestina, meninggal tahun 1400 Hijriah. Meninggal pada tahun 1400 Hijriah. Taqiyuddin An-Nabhani ini pendiri Hizbut Tahrir. Tapi jangan keliru dengan Syekh Yusuf An-Nabhani, beda. Syekh Yusuf An-Nabhani itu lain lagi. Ini pendiri Hizbut Tahrir di sini adalah Taqiyuddin An-Nabhani, sama-sama An-Nabhani. Di kalangan pesantren masyhur Syekh Yusuf An-Nabhani. Kalau yang Hizbut Tahrir yang di sini, pendirinya di sini adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Beda dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang pertama,
Kelompok Wahabi, pendirinya siapa, bagaimana profilnya, sosoknya, apa saja ajarannya akan dibahas. Biar lebih mudah difahami, saya beri gambaran sebentar. Misalkan ini, di sini ada jamiah yang sangat terkenal, Jamiah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini pendirinya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari pada masanya, bahkan sampai sekarang kita mendengar, kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang alim, orang yang berilmu, belajar ke pesantren, belajar ke guru-guru yang sangat banyak, bahkan sampai ke Mekah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, diakui keilmuannya, guru-gurunya sangat masyhur. Karya-karya tulis Mbah Hasyim Asy'ari juga cukup banyak. Beliau salah satu gurunya para kiai dan para ulama di Indonesia. Bagaimana dengan Wahabi? Pendirinya bagaimana sosoknya? Disebutkan di sini, qala al-musannifu rahimahullah, fa amma Muhammad bin Abdul Wahhab fahuwa rajulun lam yashhad lahu ahadun min ulama'i asrihi bil ilmi. Artinya, Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang tidak diakui keilmuannya. Oleh para ulama di masanya. Saya ulangi, Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang tidak diakui keilmuannya oleh para ulama di masanya. Nggak ada ulama satupun, nggak ada ulama yang mengakui Muhammad itu orang yang pinter, orang yang punya ilmu, orang yang alim. Nggak ada satupun yang ngomong seperti itu. Nggak ada. Tidak ada. Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri kelompok Wahabi ini, tidak diakui keilmuannya oleh para ulama di masanya. Beda kalau sang ayah, bapak dari Muhammad, yaitu Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab, lain lagi. Beliau seorang alim. Nanti dijelaskan selanjutnya nanti. Kemudian dzakarul muallif rahimahullah, bal inna akhahu Sulaiman bin Abdul Wahhab radda alaihi raddaini. Bahkan saudaranya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis dua karangan bantahan terhadapnya.
Bahkan saudaranya sendiri yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab menulis 2 karangan bantahan terhadapnya. Kenapa? Li mukhalafatihi ma kana alaihil muslimun min ahli baladihi wa ghairihim minal hanabilati wa ghairihim. Karena Muhammad bin Abdul Wahab menyalahi apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin baik di daerahnya maupun di tempat lain, baik dari kalangan mazhab Hambali maupun mazhab yang lain. Ini gambaran sekilas tentang pendiri kelompok Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Pendirinya Wahabi tadi orang yang nggak punya ilmu, nggak pernah belajar, nggak pernah talaki. Kayak kita di sini, nggak paham agama, nggak ngerti apa-apa, cuma baca-baca kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah tadi yang sangat banyak sekali isinya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Muhammad ini banyak sekali menyalahi ajaran-ajaran Islam, saudaranya sendiri yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab sampai menulis 2 kitab yang membantah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad saudaranya tadi. Apa saja nama 2 kitab karya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab? Disebutkan di sini ahadur raddaini yusamma as-sawa'iqul ilahiyah. Bantahan pertama disebut as-sawa'iqul ilahiyah. Ini nama kitab, as-sawa'iqul ilahiyah. Ini yang pertama. Waraddul akhar, dan kitab yang lain disebut Faslul Khitabi fir raddi ala Muhammad ibni Abdul Wahhab. Ini 2 kitab yang dikarang Syekh Sulaiman, saudaranya Muhammad, sama-sama anaknya Syekh Abdul Wahhab. Kemudian bukti lagi bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini bukanlah orang yang berilmu. Ini buktinya. Wa kadzalikal alimus syahirul hambali mufti Makkah Muhammad bin Abdul Wahab ibni Humaidin lam yadhkur Muhammad bin Abdul Wahab fi idadi ahli ilmi minal hanabilati. Artinya begitu juga
seorang ulama mazhab Hambali Asy-Syahir. Apa artinya Asy-Syahir? Yang masyhur, yang terkenal, yang ternama. Seorang mufti Makkah. Seorang mufti Makkah pada masanya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid. Lam yadhkur Muhammad bin Abdul Wahhab fi idadi ahli ilmi minal Hanabilah. Tidak menyebutkan nama Muhammad bin Abdul Wahhab dalam jajaran ulama mazhab Hambali. Wa qad dzakara nahwa 800 alimin wa alimatin fil madhhabil Hambali. Bal dzakara abahu Abdul Wahhab wa athna alaihi bil ilmi. Padahal dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid, mufti Hambali di Mekah sana pada masanya, itu menyebutkan di dalam kitabnya As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Di kitab tersebut beliau menyebutkan 800 alimin wa alimah, 800 ulama laki-laki dan perempuan dari kalangan mazhab Hambali. Di dalam kitab tersebut yang menyebutkan 800 ulama baik laki-laki atau ulama perempuan dari mazhab Hambali, di kitab tersebut nggak ada namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bal dzakara abahu Abdul Wahhab wa athna alaihi bil ilmi. Justru beliau menyebutkan biografi ayahnya, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Dan memuji keilmuan ayahnya. Syekh Abdul Wahhab orang yang alim, minal ulama, termasuk golongan ulama-ulama mazhab Hambali, Syekh Abdul Wahhab. Sedangkan anaknya yang pertama Muhammad, perintis kelompok Wahabi itu tidak disebutkan di kitab tersebut, tidak diakui keilmuannya, tidak berilmu Muhammad ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Humaid tadi cerita wa dzakara anna abahu kana ghadbana alaihi. Wa dzakara anna abahu kana ghadbana alaihi. Artinya
Syekh Humaid mengatakan bahwasanya ayahnya Muhammad, yaitu Syekh Abdul Wahab, semasa hidupnya sangat marah terhadap Muhammad. Wa hadzara minhu, bahkan memperingatkan orang-orang untuk menjauh darinya. Wa kana yaqul, dan Syekh Abdul Wahab pernah berkata seperti ini: Ya ma tarawna min Muhammadin minasyarri, ya ma tarawna min Muhammadin minasyarr. Artinya, kalian akan melihat kejahatan yang akan dilakukan oleh Muhammad. Kalian akan melihat kejahatan atau kejelekan yang akan dilakukan oleh Muhammad. Wa kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa kana Syekh Muhammad bin Abdullah ibn Humaid tuwfiya ba'da Muhammad bin Abdul Wahhab binahwi 80 sana. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid itu wafat 80 tahun setelah Muhammad bin Abdul Wahhab. Di awal tadi disebutkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu meninggal pada tahun 1206 Hijriah. 80 tahun setelahnya baru meninggal Syekh Muhammad bin Humaid, seorang mufti madhab Hambali di masanya. Itu sedikit profil atau biografi tentang Muhammad, pendiri dari kelompok Wahabi. Muhammad ini orang yang tidak berilmu, nggak pernah belajar agama kepada guru yang thiqah, yang bersanad. Padahal ayahnya adalah seorang alim, Syekh Abdul Wahab. Tapi anaknya Muhammad itu malah tidak mau belajar sebagaimana yang semestinya, malah baca-baca sendiri, difahami sendiri, sehingga akhirnya jadilah seperti itu orangnya. Sampai-sampai sang ayah pernah sangat marah dan mengatakan bahwasanya kalian akan melihat kejelekan dan kejahatan Muhammad. Dan terbukti ucapan beliau. Sekarang lanjut pada apa saja ajaran atau faham Wahabi. Dzakar al-muallif rahimahullah wa qad ahdatha Muhammad bin Abdul Wahhab hadza dinan jadidan 'allamahu li atba'ihi. Muhammad bin Abdul Wahhab telah membuat agama baru, yang diajarkan kepada pengikutnya.
wa aslu hadzal din tashbihullahi bi khalqih. Dasar atau pokok ajarannya adalah meyakini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan ciptaannya. Itu inti ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri atau perintis kelompok Wahabi. Itu inti ajarannya. Tashbihullahi bi khalqih, menyamakan Allah dengan makhluknya, ciptaannya. Ada yang sampai mengatakan Allah itu ya seperti manusia. Naudzubillah. Punya kepala, punya tangan, punya mata, semua punya anggota tubuh. Ada yang mengatakan dan meyakini bahwasanya Allah itu punya bentuk, nggak tahu apakah bundar, panjang, kotak atau bagaimana. Perkataan-perkataan mereka membuat telinga kita yang mendengarkan itu bikin apa ya? Saya sendiri kalau mendengar ajaran mereka tentang akidah tentang Allah, bukan hanya kuping ini panas, tapi kepala sama hati. Tentu di samping ingkar ketika mendengar perkataan tersebut, juga yaitu bagaimana bisa mengatakan Allah seperti manusia, punya tangan, punya anggota, seperti manusia sudah. Mereka juga meyakini Allah punya bentuk, nggak tahu panjang, bundar atau bagaimana. Itu keyakinan mereka. Kemudian wa'tiqadu annallaha jismun qa'idun 'alal 'arsy. Dan meyakini bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas arsy, Itu keyakinan Wahabi. Itu inti ajarannya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya dan meyakini Allah menurut mereka itu adalah benda yang duduk di atas arsy. Naudzubillah. Arsy itu tempatnya di atas langit ketujuh. Jadi misalkan ini langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit 7 itu adalah arsy. Di atas arsy itulah kata mereka, keyakinan mereka, Allah duduk di atas arsy. Itu keyakinan Wahabi. Padahal arsy itu bukanlah tempat duduknya Allah. Dikatakan bahwasanya innallaha khalaqal arsya izharon liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Ini perkataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali menantu Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya Allah menciptakan arsy izharun liqudratihi, untuk menampakkan
kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan tidak menjadikan arsy sebagai tempat bagi zatnya. Itu Sayyidina Ali jelas mengatakan seperti orang Wahabi meyakini Allah duduk di atas arsy. Kemudian muallif melanjutkan, wa hadza tashbihun lillahi bi khalqihi. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Li'annal qu'uda min sifatil bashar. Karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Faqad khalafa bidzalika qaulallahi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dengan ajarannya ini Muhammad bin Abdul Wahhab telah menyalahi firman Allah yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Maknanya artinya Allah tidak menyerupai segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Itu artinya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Berarti keyakinan Wahabi bertentangan dengan Al-Qur'an. Surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Kemudian wa qad ittafaqa as-salafus shalihu ala anna man wasafallaha bisifatin min sifatil bashar faqad kafar. Artinya para ulama salaf bersepakat bahwa barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka ia telah keluar dari Islam. Itu ulama salaf sepakat seperti itu. Siapa saja yang mensifati Allah dengan satu saja sifat manusia, maka ia telah keluar dari agama Islam. Kama qala al-imamul muhadditsu as-salafiyyu at-Tahawi fi aqidatihi al-masyhurati bismil aqidatit Tahawiyah. Sebagaimana hal ini ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits As-Salafi. Salaf artinya salaf itu orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Abad ke-1, kedua, ketiga. Itu disebut ulama salaf. At-Tahawi, beliau wafat
tahun berapa? 321 Hijriah. 321 Hijriah. 321 Hijriah. Beliau wafat tahun 321 Hijriah. Wa nassu ibaratihi, teks pernyataannya berbunyi waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ini redaksi tulisannya di kitab beliau yang terkenal Aqidah Thahawiyah, kitab yang masyhur, yang terkenal, kitab Aqidah Thahawiyah. Di situ disebutkan waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Iqra'u jama'atan waman. Artinya, barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia kafir, keluar dari agama Islam. Ya, masa diyakini Allah duduk, sedangkan duduk itu salah satu sifat makhluk. Kita ini semuanya sedang duduk di tempat masing-masing. Nggak boleh mengatakan atau meyakini Allah itu duduk, nggak boleh, karena duduk itu termasuk salah satu sifat manusia, dan ini nggak boleh karena ini termasuk tasbihun lillah, karena ini termasuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu inti ajaran Wahabi. Intinya itu tadi. Ajaran-ajaran lainnya masih banyak, cukup banyak ajaran-ajaran Wahabi yang menyimpang dengan kita, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Dan kita baca hadiah Fatihah. Kita tujukan kepada Syekh Abdullah Al-Haruri, salah seorang muhaddits yang wafat pada tanggal 2 Ramadan. Naqra wa nuhdi thawabaha li Syekh Abdullah Al-Haruri. Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.